Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review Moondrop Blessing. Ini barang sebenarnya salah satu barang Moondrop yang generasi sebelumnya ya, bukan generasi sekarang, bukan generasi terbaru. Dan sebelumnya gue mau kasih thank you dulu buat Mr. X yang tidak mau disebutkan namanya untuk meminjamkan barang ini ke gue. Jadi gue bisa review dengan jujur. Dan kalau kalian belum lihat versi unboxingnya ya, please lihat dulu karena percayalah ini unboxingnya cukup keren. Bisa dilihat di suggested video di atas. Dan ini harganya sekitar 4-5 jutaan untuk new-nya. Jujur aja rada susah sih meng-appraise harganya sekarang karena simply barang ini yang tadi gue bilang ini generasi sebelum generasi sekarang Moondrop, jadi sudah discontinued, sudah digantikan dengan Blessing 2, jadi harganya rada susah. Dan secondnya itu gue lihat di pasaran ada yang 3-4 juta tergantung kondisi dan segala macamnya. Jadi ya jujur aja gak susah ngomong harga di sini, tapi ya 3-4-5 jutaan. Tetap masih barang tipe juta-jutaan. Kemudian langsung aja untuk spesifikasinya, dia menggunakan satu dynamic driver dan 2 balance armature. Jadi yes, dia adalah hybrid IM. Dan kemudian langsung aja kita bahas dari build, fit, suara dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri ini berasa bagus ya. Dia pakai akrilik akrilik resin, sorry. Untuk resinnya ini berasa bagus dan sangat rapi, sangat smooth di overall housingnya itu. Dia pakai faceplate tulisan Moondrop begini, lalu ada glitter emasnya, jadi rada mengkilat emas kalau kena cahaya. Lalu ini full sampai ke nozzle-nya juga, bagiannya itu full resin ya, jadi nggak ada filternya kecuali ini aja sih. Tuh lihat ya, bahkan sampai di nozzle-nya pun dia nggak pakai filter, dia cuma ada 3 lubang. Kemudian dia menggunakan dual pin konektor, dan jujur aja kabelnya ini walaupun tulisan dari boxnya ini adalah kabel dari Lyre, kabelnya ini feels-nya berasa murahan karena agak kaku, warnanya hitam doang begini, twisted, tapi rada kaku dan tidak fleksibelnya ini. Gue nggak tahu apakah ini kemakan umur juga apa gimana, tapi di feels-nya di tangan gue seperti kabel murahan. Jadi sayang sekali di bagian kabelnya aja karena di housingnya ini cukup keren. Dan fittingnya sendiri buat gue mantap. Jadi jangan terkecoh dengan ukurannya yang besar dan gendut begini. Di kuping gue ini sangat nyaman dan tidak ada sudut-sudut tajam. Jadi yang menyakitkan kuping itu nggak ada sama sekali. Lalu dia punya, lihat nih, nozzle-nya juga rada panjang, set ya. Tapi percayalah di kuping itu benar-benar nyaman, semuanya tuh nyaman. Gue nggak ngerti gimana caranya, tapi dia itu buat gue sudutnya pas, tidak ada yang lancip-lancip dan enak di kuping. Dan kemudian untuk fittingnya sendiri cukup regular fit aja, nggak perlu sampai dalam-dalam banget atau jangan cuma nangkring di kuping, harus cukup kedap tapi jangan terlalu dalam-dalam banget, regular fit aja. Nah untuk suaranya seperti biasa kita akan menggunakan Vio BTR5, kemudian X-Duo X10 dan juga iFi XDSD sebagai source gue, dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk tonal dari Blessing original atau Blessing 1 ini menggunakan standar DF neutral dan Harman neutral gue. Bisa dilihat di suggested videos di atas apa itu Harman dan DF neutral. Suara ini adalah jelas Harman. Jadi yes, kalau kalian tahu selera gue suka Harman. Ini adalah suara yang jelas Harman neutral, dimana dia menggunakan bass yang cukup dalam tapi nggak gede-gede banget tapi fun. Lalu kemudian mid range yang sangat balance tapi smooth banget, dan treble yang cenderung nyantai. Itulah suara tipikal Harman banget. Yuk kita bahas ini satu-satu. Untuk bassnya sendiri, ini adalah bass yang bisa dibilang punchy tapi tidak terlalu gebuk-gebuk level bass head. Kuantitasnya nggak banyak-banyak banget, tapi cukup fun untuk gue kasih lagu pop, lagu rock, lagu jazz, lagu apapun itu bassnya cukup bisa kasih sensasi fun. Dan yes, dia cukup dalam. Contohnya ada lagu gampangnya di G-Idol aja yang oh my god, itu di bagian baitnya itu berasa bassnya asik banget. Bahkan gue denger lagu EDM Verge yang All City Fit Aloe Black,
itu tetap berasa asik dan fun. Walaupun yes, untuk kalian yang bass head banget mungkin ngerasa ini bassnya masih agak kecil. Tapi buat gue, ini kualitas bass yang pas, yang cukup. Nggak kebanyakan, nggak terlalu sedikit juga. Overall, very versatile bass dan yes, dia cepet. Jadi gue suka juga, gue kasih lagu-lagu yang rock, lagu metal yang cukup cepet. Dia masih bisa ngikutin untuk kecepatan bassnya itu. Nah, kemudian untuk mid-range-nya ala Harman, ini adalah mid-range yang gue suka banget. Dia mid-range-nya tuh balance, mau dikasih vokal cowok, mau dikasih vokal cewek. Gue kasih lagunya Ed Sheeran, itu yang manapun gak berasa shouty, gak berasa pedes. Gue kasih lagu Il Divo, itu powernya juga masih berasa. Josh Groban, itu masih juga berasa. Michael Bolton. Nah, tapi dikasih vokal cewek yang smooth, yang manis gitu. Contohnya lagunya Cindy atau lagunya bahkan kayak gue dengerin Isyana Saraswati, gue denger Raisa. Itu tetap smooth, tetap bisa balance. Tapi kalau misalnya mereka teriak itu masih berasa kayak energinya, gigitannya kayak di Yonha yang Winter Flower. Itu gue masih bisa berasa teriaknya itu cewek dan powernya di situ. Jadi so far memang suara Harman itu emang ya, makanya preferensi gue banget soal vokal karena dia bisa kasih suara yang balance tapi bisa juga powerful. Oke, kemudian untuk treble-nya yes, ini masih kelemahan Harman. Sekali lagi untuk kalian yang suka treble tinggi-tinggi banget atau treble energik banget, kalian nggak bisa mendapatkan itu di sini karena treble-nya memang cenderung nyantai. Jadi gue kasih misalnya lagu-lagu La Primavera, La Campanella, violin yang sampai tinggi banget, itu nadanya nggak bisa kasih gigitan dan tipis-tipisnya violin yang sampai tinggi banget, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal cymbal crash, kita ngomongin suara metrek cekeces dari lagu, itu tetap berasa asik tapi nggak pernah metalik. Jadi itu yang gue suka juga. Jadi sangat versatile. Mau dikasih lagu apa aja nggak terlalu kekurangan, kecuali kalian sangat-sangat picky mau denger lagu klasik yang sampai nadanya tinggi banget, itu masih berasa kurang. Atau dengerin lagu rock yang garang banget di nada-nada atas, itu nggak bisa di sini. Tetap berasa ada feels nyantainya itu masih ada. Jadi nggak bisa garang-garang banget ya. Nah, kemudian untuk teknikalitas sendiri dia juga buat gua bagus. Mulai dari soundstage-nya sendiri ini megah dan punya 3D depth yang bagus. Jadi mau secara lebar ataupun secara dalam dia bisa kasih sensasi yang 3-dimensional. Dikasih lagu orkestra, dikasih lagu soundtrack movies, Hans Zimmer, Two Steps from Hell, itu bisa kasih sensasi yang cukup megah. Tapi memang ditambah dengan hybrid yang bagusnya ini, dia jadi punya separasi yang juga bagus. Jadi gue kasih orkestra itu nggak keteteran, dia nggak ngumpul jadi satu di bagian yang banyak banget instrumennya. Dia masih bisa berasa kepisah-pisah antara satu instrumen dengan instrumen lain. Dan juga bisa kasih kesan yang imaging yang bagus dengan begitu. Soundstage yang bagus tambah separasi yang bagus sama dengan imaging 3D yang mantap buat denger lagu-lagu orkestra, buat denger lagu-lagu soundtrack movies. Itu sangat mantap. Jadi yes, buat gue Blessing 1 ini walaupun bukan barang baru dan bukan barang yang generasi sekarang, buat gue tetap masih mumpuni di harganya yang kita anggaplah sekitar 5 jutaan U-nya dulu ya. Buat gue tetap secara kemampuan ini cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita ngomong zaman sekarang, jujur aja gue pernah nemu separasi yang lebih bagus lagi. Itu simply dari Manngard T. Kalau kalian pernah lihat review ya, gue review Manngard itu memang bagus sekali secara teknikalitas. Tapi jujur aja buat gue sendiri, suaranya masih lebih balance di sini dan lebih koheren juga. Jadi kalau misalnya gue suruh pilih antara dua itu, gue tetap pilih si Blessing 1 ini. Nah sekarang gimana nih perbandingannya? Gue akan bandingin dulu sama adeknya yang juga Harman neutral, yaitu Moondrop KXSS. Dimana di sini jujur aja itu rasanya mirip banget. Gue nggak ngomong tonalitasnya persis sama, tapi banyak hal yang bisa ngomong, oh ini Moondrop banget nih. Oh ini suara vokalnya Moondrop banget nih. Suara Harman ala Moondrop banget nih. Mulai dari bassnya sendiri, sebenarnya gue ngerasa mid bassnya itu masih ada gedean di KXSS. Jadi ketika gue dengar beberapa lagu, itu lebih gebuk bassnya di KXSS. Tapi lebih dalam dan lebih cepat di Blessing 1 ini. Tapi sekali lagi itu kualitas bassnya juga bukan kualitas bass yang buat gue buat bass head ya.
cukup asik, tapi memang nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Nah, kemudian untuk mid range-nya sendiri, ini dua-duanya sama-sama smooth banget, sama-sama balance. Tapi bedanya, kalau misalnya gue cari bedanya gitu ya, itu masih ada sedikit perbedaan. Di bagian upper mid range-nya itu buat gue masih sedikit lebih lepas di Blessing 1 ini. Ketika cewek teriak itu masih lebih berasa powernya di Blessing 1 ini. Bukan shouty loh ya. Kalau shouty kan teriak yang nyakitin telinga. Ini simply ketika ceweknya teriak di lagu, itu lebih kerasa powernya di Blessing 1 ini. Dan juga dia punya treble yang sedikit lebih ada. Sedikit doang, sedikit, gak banyak. Overall dua-duanya masih berasa nyantai. Jadi buat gue tonal jujur aja nih, mirip banget serius. Kalau kalian dari KXSS ke Blessing 1 itu pasti kalian ngerasa upgrade yang paling utama di teknikalitas. Karena tonalnya nggak beda jauh, bahkan gue bilang mirip banget. Dua-duanya tuh sama-sama punya, tadi yang gue bilang, terutama mid range sih. Itu beberapa kali gue ngerasa, wah ini bener-bener moondrop banget. Lalu vokalnya moondrop banget. Sweet, smooth, balance, itulah kata-kata yang keluar dari mulut gue. Perbedaannya di mana dong? Nah, sekali lagi lucunya soundstage-nya juga nggak beda jauh. Dua-duanya punya soundstage yang sama-sama 3-dimensional, sama-sama lebar. Jadi perbedaan terutama justru bukan di tonal ataupun soundstage, tapi di separasinya. Simply di separasinya aja. Di separasinya si Moondrop Blessing ini ya, sorry. Simply dia punya kontrol yang lebih bagus ketika dikasih lagu-lagu yang buat gue cukup rame. Nih gue kasih contoh lagu pop tapi rame dan separasinya itu bisa kelihatan banget kalau misalnya ayamnya separasinya bagus. Cobain Kenshi Yonezu yang lagu Himawari. Sumpah itu berasa banget untuk level ayam yang separasinya jelek sampai separasinya bagus, itu benar-benar bisa nunjukin di lagu itu buat gue ya. Gue baru ketemu juga sih lagu itu. Nah, gue dengerin di dua ini itu jelas banget sensasi asiknya mirip, tapi secara speed itu lebih bagus di Blessing ini, dan secara separasinya itu lebih berasa ketika ada betot bass, lalu drumnya, lalu ada gitar listrik, lalu ada vokal nyanyi di tengah. Itu benar-benar kerasa satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan mereka itu lebih misah, lebih bisa fokus masing-masing. Jadi overall dua ini buat gue mirip, cuma lebih lepas aja di Blessing 1 ini, dan juga secara separasi lebih terkontrol gitu aja. Tapi misalnya tanya worst nggak dari sini ke sini, oh jelas worst. Separasinya itu jelas berasa di beberapa lagu yang rekamannya bagus, yang juga bagus ininya ya, aplikasi ataupun filenya. Karena gue dengerin sendiri pakai Tidal, itu jelas lebih berasa separasinya dibandingin gue pakai Spotify. Nah, sekarang gimana nih sama yang kalian tahu ya, IM Dynamic Driver kesukaan gue yang jujur aja kalau gue lihat secondnya harganya nggak jauh beda. Moondrop lagi. Ini ada Tanchim Oxygen, di mana harganya itu sekitar 3,7 sampai 4 jutaan, tapi secondnya 3 jutaan. Jadi gue ketemu beberapa kali dua IM ini secondnya harganya sama. Simply yang ini tapi barang lebih lama dan diskon itu aja. Ini masih diproduksi sampai sekarang. Dan buat gue masih sangat bagus. Jadi kalau kita ngomong harga second di pasaran, beberapa kali gue nemu mirip harganya. Tentunya gue bandinginnya pakai kabel biasa ya waktu itu. Ini oksigennya di sini udah pakai layar pensi sih. Nah, dua-duanya ini juga uniknya dia memakai Harman Response. Tapi beda rasanya. Sekali lagi, ayam Harman itu banyak ciri khas mirip, tapi tetap beda. Nggak ada yang sama persis banget, itu nggak ada. Perbedaannya di mana? Buat gue, secara teknikalitas mereka udah mirip, sama-sama soundstage-nya luas, sama-sama punya 3D, tapi secara separasi sedikit lebih bagus di Blessing. Sedikit, nggak jauh-jauh banget, sedikit aja. Tapi secara black background dan cleanness lebih bersih, itu tetap suaranya lebih bersih di Oxygen ini. Kalau kalian pernah lihat review gue, memang gue ngomong Oxygen itu yang salah satu uniknya, itu bersih banget, clean banget, dan dia di sini masih berasa Oxygen itu lebih clean, terutama kalau misalnya dengar-dengar lagu yang sepi, yang rekamannya bagus kayak Diana Krall, Olivia Ong. Buat gue itu cukup jelas Oxygen lebih bening. Tapi kalau dikasih lagu ribut seperti tadi gue bilang Kenshi Yonezu, Himawari, itu sedikit ada separasi lebih bagus di sini. Lalu kemudian tonalnya ini juga buat gue mirip, sama-sama Harman.
Bedanya gue masih bisa ngerasain depth bass dan sedikit lebih decay ya, sedikit lebih ada rumble, sedikit lebih megah. Itu di Oxygen ini. Jadi ketika dikasih gebukan ceduk itu sedikit lebih lama tapi lebih megah. Ya itu tergantung preferensi sih. Kalau kalian lebih suka cepet, tetap masih cepet di Blessing 1 ini. Lalu kalau untuk mid range-nya sendiri lagi-lagi mirip, tapi lebih ada gigitannya, lebih mungkin gara-gara clean-nya tadi juga sih, lebih bersih suaranya, seolah lebih misah, lebih bersih aja. Itu di Oxygen ini. Gua dengerin lagunya Dinosaur, itu masih lebih ada sedikit gigitan ketika dia rada teriak dikit. Kemudian untuk treble-nya gue juga masih ngerasa dua-duanya nyantai, tapi somehow bener-bener lebih ada gigitannya di Oxygen. Jadi Oxygen ngomongnya tuh Harman yang lebih ngegigit tapi tetap smooth, tetap maintain smoothness-nya itu, tapi emang ada lebih ngegigit di upper mid dan juga treble-nya. Ketika contohnya gue denger lagu La Primavera atau La Campanella, di sini gue bener-bener nyaris nggak bisa rasain gigitan violin yang tipis-tipis gigit itu. Di sini masih bisa. Jadi overall kalau misalnya tanya gue pilih mana di antara dua ini, gue tetap pilih Oxygen. Simply ini selera gue doang ya, belum tentu selera lu sama. Karena separasinya sama speednya masih buat gue lebih bagus di Blessing 1 ini. Dan kalau misalnya gue ngomong worth nggak sih? Maksudnya kita ngomong harga baru ya. Misal kalian beli harga baru, Blessing 1 ini di harga 45 jutaan, buat gue tidak worth ketika lu udah punya misalnya Oxygen. Karena secara teknikalitas segala macam bedanya dikit sekali, malah lebih bening dan clean di Oxygen ini. Jadi buat gue secondnya tapi tetap worth di harga 3 jutaan, tetap worth. Cuman di harga baru jujur aja buat gue nggak terlalu worth, simply karena Oxygen ini udah sangat mendekati atau malah secara level sebenarnya sama aja. Oke, nah sekarang gue ada bonus sedikit nih, tambahan. Gimana dibandingkan dengan S8 yang merupakan salah satu mantan flagshipnya Moondrop sendiri yang masih diproduksi sampai sekarang. Ini yang gue lucu. Oxygen itu rada beda sendiri. Nah, ini 4 ayam ini Harman semua. KXSS, Blessing, Oxygen, S8 itu Harman semua. Tapi Oxygen somehow lebih punya gigitan di treble, itu paling beda sendiri. Gue nggak ngerti sih bisa begitu gimana caranya. Tapi ya ada beda. Jadi 3 ini yang bener-bener gue ngerasa mirip banget Harmannya itu. Tapi simply dari sini ke sini dan ke sini itu teknikalitasnya paling berasa naik. Gue nggak ngomong soundstage-nya, gue ngomong bass-nya, tapi yang paling berasa adalah separasi levelnya. Sini ke sini loncatnya lumayan, tapi nggak super jauh. Dari sini ke sini tapi cukup jauh bedanya ya. Harganya new-nya 2 kali lipat juga sih. Jadi gitu aja buat gue. Lucunya Blessing ini adalah seperti missing link dari KXSS ke S8 yang sama-sama Harman. Karena setahu gue di Blessing 2 itu suara diffuse field. Gue sendiri belum coba sih. Tapi kalau kayak gini gue jujur, ini bener-bener lo ngerasa ini upgrade yang kesini, ini upgrade yang kesini, gitu loh. Jadi ya unik aja gue bisa nemuin kayak missing link dari KXSS ke S8. Oke, jadi gitu aja untuk review kali ini. Rada panjang ya ternyata. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka. See you next time. Bye-bye.